Hai, kenalin, saya Noah, seorang mahasiswa dari jurusan Teknik Geofisika. Pada video kali ini, saya akan membahas atau lebih tepatnya mereview sebuah buku yang berjudul A Very Short of Geophysics, karya dari William Lowry. William Lowry membuat buku ini dikhususkan bagi pembaca atau seseorang yang masih penasaran dengan planet kita atau planet bumi, dan juga seseorang yang penasaran atau yang masih awam tentang ilmu geofisika. Tentunya buku ini bagi saya itu sangat membantu sekali, karena sebagai mahasiswa jurusan Teknik Geofisika, apalagi saya masih semester 2, buku ini ibaratnya sebagai pengantar saya untuk memahami ilmu geofisika ke depannya. Jadi di dalam buku ini itu terdapat pengetahuan-pengetahuan umum tentang planet bumi dan juga informasi-informasi yang sangat luas tentang ilmu geofisika yang berkaitan dengan isi dalam bumi. Pada buku ini itu dibagi menjadi 8 bab. Jadi saya akan menjelaskan inti-inti per bab yang ada di dalam buku ini. Jadi langsung saja kita menuju bab yang pertama. Jadi pada bab pertama buku ini itu berjudul What is Geophysics? What is Geophysics? Dari judulnya saja sudah kelihatan kalau semisal bab pertama ini akan membahas apa itu atau definisi dari ilmu geofisika. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu ilmu geofisika, saya juga akan sedikit membahas yang ada dalam bab ini, itu tentang terbentuknya bumi. Jadi bumi itu sudah terbentuk miliaran tahun lalu, dan juga bumi sudah mengalami evolusi berkali-kali. Nah, dari evolusi tersebut otomatis bumi, entah itu permukaan, entah itu bawah permukaan bumi, akan mengalami perubahan. Nah, jadi supaya bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi di bumi kita ini, itu dibutuhkan sebuah bidang ilmu. Bidang ilmu apakah itu? Tepat sekali, yaitu bidang ilmu geofisika. Jadi ilmu geofisika adalah sebuah bidang ilmu yang menerapkan hukum-hukum fisika yang kemudian digabungkan dengan alat-alat yang dimana itu digunakan untuk melihat struktur atau sifat-sifat yang ada di dalam atau yang ada di bawah permukaan bumi, subsurface. Jadi secara simpelnya ilmu geofisika itu adalah ilmu untuk mengintip isi bumi. Nah, dari hukum-hukum fisika tadi kemudian digabungkan dengan alat-alat, itu dinamakan eksplorasi geofisika. Jadi dari eksplorasi geofisika tadi itu bisa kita akan bisa melihat bahwa permukaan bumi secara tidak langsung. Jadi bisa dibilang saya mengibaratkan sama dengan dokter. Jadi geofisika itu juga bisa dibilang, seorang geofisikawan itu bisa dibilang sama seperti dokter. Jadi kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena semisal ada dokter ingin memeriksa pasiennya, tidak mungkin dong dokter itu akan membongkar atau langsung membedah badan pasiennya tersebut.
Tidak mungkin. Dokter akan menggunakan alat-alat yang secara tidak langsung akan bisa mengetahui kondisi organ dalam pada pasiennya tersebut. Sama seperti ilmu geofisika. Ilmu geofisika atau dokter bumi itu menggunakan alat-alat yang sudah dirancang atau digabungkan dengan hukum-hukum fisika, yang dimana itu untuk melihat bahwa permukaan bumi secara tidak langsung. Oleh karena itu saya mengibaratkannya sama seperti dokter, atau bisa dibilang geofisika. Seorang geofisikawan adalah dokter bumi. Kurang lebih seperti itu bab 1 pada buku ini. Kemudian saya akan lanjut tentang bab 2 yang berjudul Planet Earth atau bumi, planet bumi. Jadi pada bab ini itu diceritakan sejarah terbentuknya bumi. Kalau semisal kalian tahu teori Big Bang, jadi dahulu kalau saya bicara berarti bahasa sederhananya itu dulu alam semesta ini ya, yang ada di luar angkasa ini, semesta lah yang kita berada di dalam alam semesta. Jadi alam semesta itu dulunya adalah titik kecil yang kemudian mengalami ekspansi cepat atau tiba-tiba meledak. Jadi kayak langsung dar gitu. Kemudian dari ledakan tersebut itu terpecahlah berbagai material-material luar angkasa, debu, partikel, kosmik, dan sejenisnya, yang kemudian membentuk sebuah bintang yang bisa bersinar sendiri, yaitu matahari. Kemudian matahari, di sekitar matahari itu masih terdapat partikel-partikel luar angkasa yang mengelilingi matahari, yang kemudian kelama-lamaan menyatu, memadat, dan membentuk planet-planet yang ada di tata surya, termasuk bumi. Jadi yang bisa saya simpulkan dari sejarah terbentuknya bumi menurut buku ini adalah seperti itu, menurut teori Big Bang juga. Kemudian pada bab ini juga dijelaskan bahwa planet-planet yang ada di tata surya itu memiliki yang namanya gravitasi, termasuk planet bumi ini. Jadi kenapa kita bisa berpijak di tanah, kemudian ada misalnya kita melempar benda ke atas kemudian langsung jatuh, itu yang dinamakan dengan gravitasi. Kemudian bab ini juga membahas tentang bagaimana bumi itu bekerja, rotasi bumi, kemudian bawah permukaan bumi bekerja seperti lempeng tektonik dan sejenisnya. Nah, kemudian langsung masuk bab 3. Jadi di bab 3 itu berjudul Seismology and the Earth Internal Structure. Jadi pada bab ini kita itu membahas seismologi. Apa itu seismologi? Seismologi adalah cabang ilmu geofisika. Jadi seismologi itu kita mempelajari gelombang yang ada di bawah permukaan bumi. Jadi contoh dari gempa bumi kan menghasilkan gelombang. Jadi kita mempelajari gelombang tersebut melalui apa? Melalui metode eksplorasi geofisika yang dinamakan metode seismik. Jadi kita memanfaatkan gelombang seismik yang merambat melalui medium yang ada di bawah permukaan bumi, yaitu batuan. Jadi kita intinya pada bab ini itu membahas tentang bagaimana kerja seismologi dengan struktur internal bumi, kurang lebih seperti itu. Kemudian ke bab 3, ke bab 4 itu memiliki korelasi yang sama. Bab 4 itu bab 4 itu membahas tentang gempa bumi, bagaimana gempa bumi itu terjadi. Nah, itu ada hubungannya dengan seismologi, karena gempa bumi itu terjadi karena
adanya bisa jadi karena pergerakan lempeng. Soalnya pergerakan lempeng tektonik, kemudian batuan yang sudah tidak kuat menahan masanya, akhirnya patah, yang membentuk patahan, yang dimana itu menghasilkan gelombang atau getaran yang kemudian itu membuat gempa bumi terjadi. Nah, jadi itu juga berkaitan yang seperti saya bilang tadi dengan metode eksplorasi seismik. Jadi bab 3 dan 4 itu saling berhubungan, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk bab 5 itu membahas tentang gravity and figure of Earth. Jadi membahas tentang gravitasi. Jadi dijelaskan pada bab ini bahwa bumi itu tidak bulat sempurna, dan juga di bumi ini itu memiliki variasi gravitasi yang berbeda-beda. Jadi gravitasi itu juga dapat membantu kita memahami isi bumi. Nah, jadi semakin dalam di bawah permukaan bumi itu, maka gravitasi semakin kuat. Ada yang namanya ini berkaitan juga dengan ilmu geofisika, yaitu metode eksplorasi geofisika menggunakan gravitasi, yang dimana kita memanfaatkan densitas yang ada, densitas batuan yang ada di bawah permukaan bumi untuk menentukan data gravitasi menggunakan alat-alat metode gravitasi tadi. Kemudian pada bab 6 itu ada bab 6 itu berjudul The Earth Heat atau panas bumi. Jadi panas internal bumi itu merupakan sumber energi terbesar yang ada di planet kita ini, planet bumi. Kemudian dijelaskan juga bahwa sumber panas internal bumi itu berasal dari dua sumber, yaitu radiogenik dan juga primordial. Dan dijelaskan juga bagaimana panas yang awalnya ada di dalam bumi ini itu bisa mengalir ke permukaan bumi. Itu ada 3 cara, yaitu radiasi, melalui cara radiasi, konveksi, dan juga konduksi. Nah, juga dalam bab ini dijelaskan bahwa semakin dalam kita ada di dalam bumi itu, maka suhu akan meningkat secara drastis, karena sumber panas bumi itu berada pada pusat bumi, yang dimana itu tentunya suhunya sangat tinggi. Begitu. Jadi pada bab 6 kurang lebih menjelaskan seperti itu. Kemudian untuk bab 7 itu berjudul The Earth Magnetic Field, medan magnet. Jadi bab 7 ini membahas tentang medan magnet, yang dijelaskan bahwa di seluruh bumi ini itu tidak selalu mendapatkan medan magnet. Jadi ini juga berhubungan dengan bab 6 tadi, panas internal bumi. Kenapa? Karena panas internal bumi itu merupakan penggerak utama pembentukan medan magnet. Karena medan magnet ini itu dihasilkan melalui proses di dalam interior bumi. Jadi menggunakan penyebaran atau transportasi dari internal bumi menuju permukaan. Jadi ada yang namanya konveksi di inti luar.
yaitu interior luar bumi berada dalam keadaan cair karena suhunya itu berada di titik leleh besi. Kemudian panas itu berpindah melalui konveksi termal di luar tersebut, yang kemudian lapisan panas di atas batas inti mantel ini memengaruhi aliran panas melintasi batas tersebut, yang pada akhirnya memengaruhi proses pembentukan medan geomagnetik. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa bumi ini itu bertindak seperti sebuah magnet raksasa karena adanya gerakan mantel cair yang bersifat konduktif di inti luar yang didorong oleh panas internal planet ini. Jadi medan magnet yang ada di bumi ini itu menyelimuti seluruh magnet, tetapi mesin pembuatnya berada jauh di dalam inti bumi. Tapi juga tidak seluruh bumi ini tuh memiliki medan magnet yang sama kekuatannya, tergantung seberapa kuat transportasi panas internal bumi tadi. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan yang ada pada bab 7. Jadi pada bab terakhir, yaitu chapter 8 yang berjudul Afterthought, setelah penjelasan dari bab 1 sampai bab 7, pada bab 8 ini saya bisa menyimpulkan bahwa perkembangan geofisika sangat pesat dari zaman terdahulu hingga zaman modern saat ini. Jadi ilmu geofisika itu telah mencapai banyak keinginan penting dalam memahami sifat-sifat yang dimiliki oleh bumi. Jadi dengan berkembangnya ilmu geofisika, terutama dengan mungkin alat contohnya ya, itu membuat observasi atau penelitian geofisika yang dilakukan oleh seorang geofisikawan itu mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan juga tentunya terbaru, dan itu sangat bermanfaat bagi kita manusia secara tidak langsung. Mungkin banyak yang tidak menyadari hal tersebut. Seperti contoh lagi, metode eksplorasi geofisika itu digunakan untuk mencari sumber daya alam yang tersimpan di dalam bumi, seperti minyak bumi, kemudian emas, batu bara, dan lain sejenisnya. Jadi pada bab 8 ini itu ada kalimat yang bilang geofisika selalu menjadi pemain kunci dalam memahami bagaimana bumi berfungsi. Bidang ini memiliki peran yang tak tergantikan dalam pencarian sumber daya material yang diperlukan untuk kelancaran berfungsinya masyarakat modern. Nah, jadi kita bisa tahu seberapa kerennya ilmu geofisika ini. Saya sebagai mahasiswa teknik geofisika tentunya bangga bisa masuk jurusan ini. Dan saya berharap saya suatu saat nanti juga bisa menjadi seorang geofisikawan. Kemudian dalam penutup kalimat penutup yang ada di bab 8 adalah proses yang terjadi di bumi ini sangat kompleks dan penyebabnya tersembunyi dengan baik. Tetapi hal inilah yang memberikan tantangan menarik bagi seorang geofisikawan atau setiap disiplin ilmu geofisika untuk melibatkan ilmuwan saat ini dan masa depan nanti. Jadi mungkin begitu, sekian penjelasan atau review saya tentang buku yang berjudul A Very Short of Geophysics karya William Lowry. Sekian dari saya. Oke, Salman Amarintiasto, NRP akhir 037. Terima kasih.